Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita berjumpa kembali anak didik sekalian pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika ya. Semoga antum dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Baik anak didik sekalian, hari apa kemarin pertemuan terakhir kita? Hari Senin kemarin kita udah belajar mengenai masuk ke bab yang baru ya, yaitu mengenai relasi dan fungsi ya kan. Kemudian udah kita pelajari apa itu pengertian dari relasi ya. Kemudian menyajikan, terakhir kita pelajari yaitu menyajikan ataupun menyatakan relasi ya, yaitu dengan 3 cara. Pertama diagram panah, kemudian kedua diagram kartesius, dan ketiga himpunan pasangan berurutannya. Seingat anak ada tugas kemarin antum ya, nomor 10 di halaman berapa kemarin itu? 87 ya kan, nomor 10 di halaman 87 ya. Bagi yang belum siap boleh dikerjakan lagi dan dikumpul melalui WA ya. Apa? Ada tinggal yang himpunan. Himpunan pasangan berurut. Yang mudah. Yang paling mudah kan himpunan pasangan berurut sebenarnya. Karena hampir kayak gitu. Ini udah pasangan berurut, berarti tinggal antum tulis ini pasang-pasangannya ya. Baik. Yang sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita akan masuk ke fungsi ya. Kita akan masuk ke fungsi ataupun pemetaan ya. Jadi ini merupakan relasi yang lebih khusus lagi ya. Ini relasi juga tetapi lebih khusus lagi dia ya. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi yang lebih khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B ya. Itu ya yang dimaksud dengan fungsi ya. Fungsi itu yaitu merelasikan ataupun menghubungkan anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi itu syaratnya yaitu kita fokus melihat di himpunan A-nya. Jadi himpunan A-nya harus semua dipasangkan ya. Semua dipasangkan dan tidak boleh lebih dari sekali. Artinya cuman dipasangkan hanya sekali ya kan. Semua dipasangkan tetapi tidak boleh lebih dari sekali dia. Kalau himpunan B-nya boleh tidak dipasangkan dan boleh lebih dari sekali dia ya. Pokoknya yang dikatakan dia himpunan A-nya ya, ataupun yang disebut nanti domainnya harus berpasangan dan tidak boleh berpasangan lebih dari sekali. Itu dia disebut dengan fungsi ya. Contohnya seperti di gambar untuk lihat ya, berpasangan dia, dipasangkan semua yang A-nya ya, gitu dia. Antum lihat ini pada contoh A, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B ya. Gitu dia. Itu yang dimaksud dengan fungsi ya. Yang dimaksud dengan fungsi. Relasi dengan syarat, dengan aturan bahwa setiap anggota A-nya harus dipasangkan dan tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali gitu ya. Kemudian kita masuk ke domain, kodomain dan ring ya, mengenal domain, kodomain dan ring ya. Pertama domain adalah daerah asal ya, daerah asal atau daerah definisi fungsi itu ya, daerah asalnya A-nya ini, anggota-anggota A-nya itu disebut sebagai
domain atau daerah asalnya, ya, gitu dia. Kemudian kodomain adalah daerah kawan, ya, tanda panah, arah tanda panahnya di sini dia. Yang B ini berarti kan kodomain dia, daerah kawan dia, ya, itu disebut dengan kodomain. Kemudian ring adalah daerah hasil atau himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain, ya. Jadi ring itu yaitu himpunan kodomain yang mempunyai pasangan. Berarti ringnya yang mana ini? Yang ini kan? Yang ini dan yang ini ringnya, ya. Untuk lebih jelas kita masuk ke contohnya. Contohnya ini dia. Himpunan A anggotanya atau himpunan A anggotanya 1, 2 dan 3. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 4, 8 dan 9, ya kan? Kemudian di sini dipasangkan himpunan A ke himpunan B, ya, dipetakan himpunan A ke himpunan B, ya, seperti pada gambar. Antum lihat seperti pada gambar. Jadi domainnya di sini adalah 1, 2, 3, ya kan? Ya, ini dia daerah asalnya. Daerah kodomainnya yang tanda panahnya itu disebut dengan kodomain, ya kan? 1, 4, 8, 9, 1, 4, 8, 9. Kemudian ring itu daerah hasil, yaitu daerah kodomain yang memiliki pasangan, itu disebut dengan ring, ya. Berarti yang mana itu? Yang 1, 4 dan 9. Yang 8 nggak memiliki pasangan, nggak termasuk ringnya itu, ya, tidak dipasangkan dia, berarti bukan termasuk ringnya, ya kan? Gitu dia, ya. Jadi ringnya di sini 1, 4 dan 9, ya. Gitu dia. 1, 4 dan 9. Baik. Itu yang dimaksud dengan domain, kodomain dan ring, ya. Kemudian berikutnya, ya, yang ketiga yang kita pelajari yaitu banyak fungsi atau pemetaan, ya. Banyaknya fungsi atau pemetaan, ya. Diketahui banyak anggota himpunan A adalah dilambangkan seperti ini dia. Diingat lagi himpunan kan? N himpunan A, banyaknya himpunan A, N kecil, ya. N kecil A besar, ya. Dan banyak anggota himpunan B adalah N kecil buka kurung B besar tutup kurung, ya kan? Maka banyak fungsi dari A ke B, ya, ini dari A ke B, tanda panahnya ke B kan, berarti dari A ke B, ya. Dari A ke B sama dengan NB pangkat banyaknya himpunan B pangkat banyaknya himpunan A. Kalau ditanya banyaknya fungsi dari A ke B, ya. Kalau ditanya banyaknya fungsi dari B ke A, maka dari B ke A, maka rumusnya yaitu banyaknya fungsi A pangkat banyaknya fungsi B, ataupun banyaknya anggota A himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B, ya. Contoh, ya. Contohnya ini, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, ya, dan B sama dengan A, B, C, D, ya. Maka NA banyaknya himpunan A adalah 3, ya kan? 1, 2, 3 banyaknya himpunan A, ya. Banyaknya himpunan B 1, 2, 3, 4, ya kan? Berarti jika menggunakan rumus banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B yaitu NB banyaknya himpunan B dipangkatkan dengan NA banyaknya himpunan A, berarti 4, NB nya tadi 4, NA nya 3, 4 pangkat 3 sama dengan 64,
4 ya, 4 pangkat 3 yaitu 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A yaitu banyaknya himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya himpunan B yaitu 3 pangkat 4, berarti 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 dikali 3 9, dikali 3 27, dikali 3 81 gitu ya, kalau mencari banyaknya fungsi atau pemetaan. Mungkin kita masuk ke contoh ya. Contoh yang lain masih nulis nanti aja ya. Kita bikin contoh lain biar lebih jelas ya banyaknya pemetaan ini. Misalkan kita punya dua himpunan, himpunan A misalkan sama dengan 1 dan 2 misalkan ya. Himpunan B sama dengan yaitu anggotanya A, B, A kecil kita bikinnya A, B, C ya. NA-nya ini berarti berapa? Banyaknya A sama dengan 2 ya kan. Ini banyak NB-nya berapa? Yaitu 1, 2, 3 ya kan. 3 ya. Kalau menggunakan rumus tadi pemetaan ataupun fungsi dari A ke B, rumusnya berarti apa? Tadi A ke B berarti NB pangkat NA kan? Ya. NB pangkat NA ya. Berarti sama dengan NB berapa? 3 dipangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. Itu dia kalau pakai rumus ya. Maksudnya itu apa? Ya banyaknya pemetaan ataupun fungsi dari ya yang 9 itu maksudnya yang mana? Ya, yang 9 itu maksudnya adalah yang ini. Ya, misalkan kita buat dalam bentuk diagram panah ya. A sama dengan yang mana tadi A? 1, 2 dah. 1 dan 2. B-nya sama dengan A, B, C kan. Berarti kalau fungsi tadi apa pengertiannya? Yang A harus dipasangkan dan tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali kan, itu dari pengertian fungsi kan. Berarti yang kayak mana itu kemungkinannya? Berarti mungkin kita hubungkan di sini 1 ke A, 2 ke A. Ini kan termasuk fungsi ya, ya kan? Yaitu A, setiap anggota A dipasangkan dan tidak dipasangkan lebih dari sekali, cuma sekali-sekali dia. Ya, berarti ini kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan kedua, ya, ini dia banyaknya pemetaan, banyaknya fungsinya itu 9, bisa 9 dia. Coba kita bikin yang 9 itu ya. Yang kedua 1, 2 ya kan. B-nya yaitu A, B, C ya. Kemungkinan lagi yaitu yang satu kita
pasangkan ke A, yang 2 kita pasangkan ke B, misalkan ya kan. Kemudian kemungkinan ketiga, ini kan fungsi juga ya. Setiap setiap daerah domainnya dipasangkan dan tidak dipasangkan lebih dari sekali ya kan. Kemudian kemungkinan yang ketiga 1, 2, kemudian himpunan B-nya A, B, C kan ya, yaitu kita pasangkan ke A satunya, kemudian 2-nya kita pasangkan ke C ya kan. 3, kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat A-nya yaitu 1 dan 2, B-nya yaitu A, B, C ya. Kita pasangkan 1 ke B ya kan, 2 ke B, kemungkinan keempat ya. Ini kan fungsi juga kan. Kemudian kemungkinan kelima ya, A, B, 1, 2, A, B, C. 1 kita pasangkan ke B, 2 kita pasangkan ke A ya kan. Ini nggak boleh ada yang sama ya, karena kita mau mencari banyaknya fungsi ataupun pemetaannya ya. Yang keenam yaitu A-nya 1, 2, B-nya A, B, C ya kan. Ya, 1 kita pasangkan ke B ya. 1 kita pasangkan ke B, 2 kita pasangkan ke C ya kan. 2 udah ke A, berarti ini ke C ya. Gitu dia. Kemungkinan ke-6. Kemungkinan ke-7 A, B ya. 1, 2, A, B, C. Yang mana lagi ini kemungkinannya? 1 kita pasangkan ke C, belum ada ya, ya kan? 1 kita pasangkan ke C, 2 kita pasangkan ke A, ya. Ke-8 A, B, 1, 2, A, B, C kan. 1 kita pasangkan ke C juga tetap ya kan. C. 2 kita pasangkan ke B ya. 2 pasangkan ke B. Kemudian ke 9 yaitu A, 1, 2, B, A, B, C kan. Berarti yang mana lagi ini yang belum ini? 1 kita pasangkan ke C dan 2 juga kita pasangkan ke C ya. Ada lagi enggak kemungkinan yang lain dari sini? Nampak ya? Nampak? Ada enggak kemungkinan lain dari sini? Enggak ada lagi ya, karena kemungkinannya tadi memang cuman 9 ya kan. Jadi ini dia banyaknya pemetaannya kalau dikerjakan secara manual dengan menggunakan diagram panah, yaitu ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang dimaksud dengan banyaknya pemetaan ya. Banyaknya pemetaan itu dia. Kalau dengan menggunakan rumus, kalau tidak diminta memperlihatkan satu persatu, bisa antum gunakan dengan cara ini tadi ya.
Kalau ditanya dari A ke B berarti NB pangkat NA. Kalau ditanya dari B ke A tadi apa? NA pangkat NB, ya kan? Berarti kalau ini himpunan ini difungsikan dari B ke A, berapa itu jumlahnya? Dari B ke A kalau menggunakan rumus bagaimana? Ini kan fungsi dari A ke B ya. Fungsi pemetaan fungsi dari A ke B. Ya udah ditulis tadi. Ya gitu ya. Kayak gini caranya. Kalau ingin menggunakan rumus, kalau satu persatu dengan diagram panah, ini dia. Ya. Sekarang bagaimana kalau pemetaan fungsi dari B ke A? Berarti pemetaan atau fungsi dari B ke A sama dengan NA, tinggal dari ini dia, dari sininya dia, dimulai dari NA nya dia, NA pangkat NB, ya kan, sama dengan 2 pangkat 2 kan, pangkat 3, berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, gitu ya, sama dengan 8. Itu kalau menggunakan rumus. Jadi latihan antum sekarang ya, latihan antum yaitu coba buat satu persatu seperti yang anak bikin yang ini, yang 9 tadi. Antum buat yang 8-nya dari B ke A. Ya, dari tanda panahnya dari sini nanti ke sini. Ya, ini kan tanda panahnya dari A ke B. Ya, berarti antum bikin dari B ke A-nya ya. Ya. Waktu 22 menit ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Latihannya boleh dikumpul melalui WA ya. Yang di pondok bisa nanti langsung anak periksa ya, kalau udah siap. Baik, demikian. Minggu depan insyaallah ataupun pertemuan berikutnya kita akan masuk ke banyak notasi dan rumus fungsi linear ya. Notasi dan rumus fungsi linear. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Diharapkan dapat ditulis poin-poin penting dari yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.